Qala hakimun minal hukama. Seorang bijak pernah berpesan, dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, Abul Laith As-Samarqandi, Babul Ikhlas. Yahtajul amal ila arba'ati asya' hatta yaslama. Setiap amal perbuatan membutuhkan 4 hal agar menjadi sempurna atau selamat. Awaluha al-ilmu qabla bad'ihi. Lianna al-amala la yasluhu illa bil-ilm. Faiza kana al-amalu bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu. Pertama, ilmu sebelum memulainya. Karena suatu amal tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Jika amal dilakukan tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak daripada kebaikannya. Wathani an-niyatu fi bad'i. Lianna al-amala la yasluhu illa bin-niyyah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. As-shaumu was-salatu wal-hajju waz-zakatu wasa'irut ta'at la tasluhu illa bin-niyyah. Fala budda minan niyyati fi mabda'iha liyasluhal amal. Kedua, niat pada awal melakukannya. Karena amal tidaklah baik kecuali dengan niat. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh bentuk ketaatan tidak akan sah kecuali dengan niat. Oleh karena itu, harus ada niat di awal perbuatan agar amal tersebut menjadi baik. Tsalis as-sabru fi wasatihi, yakni yasbiru fiha hatta yu'addiyaha 'ala as-sukuni wat tuma'ninah. Ketika sabar di tengah-tengah melakukannya. Maksudnya sabar dalam mengerjakan amal tersebut hingga ia dapat menunaikannya dengan tenang dan tentram. Warabi al-ikhlasu 'inda faraghi. Lianna al-amala la yuqbalu bi ghairi ikhlas. Fa idza 'amilta bil ikhlas yataqabbalu Allah ta'ala minka wa tuqbilu qulubul ibadi ilaik. Yang keempat, ikhlas saat menyelesaikannya. Karena amal tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Jika kamu beramal dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan menerimanya. Dan hati-hati manusia atau hamba Allah akan condong kepadamu. Berikut panduan praktisnya. Pertama, ilmu sebelum memulai. Artinya, memahami apa yang akan kita kerjakan, tujuannya, dan cara terbaik untuk melakukannya. Cara mempraktekannya, sebelum memulai, luangkan waktu untuk merencanakan. Tanyakan, apa tujuan akhirnya? Langkah-langkah apa yang perlu saya ambil? Apa yang saya butuhkan? Carilah informasi singkat terlebih dahulu. Ini mencegah kesalahan dan menghemat waktu. Bertanya kepada yang ahli. Jangan ragu untuk meminta petunjuk atau saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman sebelum memulai. Yang kedua, niat di awal pekerjaan. Artinya menetapkan tujuan dan motivasi yang benar di dalam hati sebelum bertindak. Cara mempraktekkan, luruskan hati sebelum memulai bekerja, ucapkan dalam hati, saya niatkan pekerjaan ini untuk mencari rezeki yang halal, untuk menafkahi keluarga, dan bermanfaat untuk orang lain. Tetapkan niat baik
Belum membantu teman, niatkan untuk tulus, meringankan bebannya, bukan untuk pamer atau mengharapkan pujian. Awali dengan basmalah, mengucap bismillah dengan nama Allah adalah cara sederhana untuk mengingatkan niat kita dan memastikan aktivitas kita dimulai dengan menyebut namanya. Ketiga, sabar di tengah mengerjakan. Artinya tetap tenang, konsisten, dan tekun meskipun menghadapi kesulitan, kebosanan, atau hambatan. Cara mempraktekkan, breakdown tugas besar. Jika tugas terasa berat, pecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Fokus menyelesaikan satu persatu. Ambil nafas saat merasa frustasi atau ingin marah, berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, minum air putih, dan lanjutkan dengan pikiran yang lebih jernih. Ingat, proses adalah ibadah. Ketekunan dan kesabaran Anda dalam menyelesaikan masalah juga merupakan suatu nilai kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ikhlas di akhir pekerjaan. Artinya melepas keterikatan hati pada pujian manusia dan menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mempraktekkan, jangan gampang mengungkit. Setelah membantu orang atau menyelesaikan tugas bersama, usahakan untuk tidak menyebut-nyebutnya lagi atau mengungkit jasa kita. Ucapkan Alhamdulillah. Setelah menyelesaikan sesuatu, ucapkan kalimat syukur. Ini mengalihkan fokus dari aku yang telah berhasil menjadi bersyukur atas kemampuan yang Allah beri. Terima kritik dengan lapang. Terima kritik dengan lapang dada. Jika hasil kerta dikritik, jadikan sebagai bahan perbaikan. Ikhlas berarti tidak mudah tersinggung karena merasa hasil kerja saya dinilai, tetapi melihatnya sebagai penilaian terhadap karya yang bisa diperbaiki. Kesimpulan akhir yang bisa kita ambil, keempat prinsip ini adalah siklus yang berkelanjutan dan saling berkaitan. Dengan mempraktekannya, tidak hanya amal ibadah kita yang lebih bermakna, tetapi juga produktivitas dan kualitas hubungan sosial kita di dalam keseharian akan meningkat.